Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nabihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, yang telah memberikan kita hidayah serta kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini guna melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimana dengan perjuangan beliau sehingga sampai saat ini kita dapat merasakan nikmat Islam. Sebelum beranjak pada susunan acara pada siang hari ini, terlebih dahulu kami hanya akan menyampaikan beberapa hal, yaitu mengenai kas Jumat. Kas Jumat yang lalu sebesar Rp856.000 dan pengeluaran rutin setiap Jumat Rp500.000. Kedua, beli CCTV dengan memori sebesar Rp580.000 dan pengeluaran maulid sebesar Rp350.000, sehingga saldo sampai saat ini sebesar Rp21.152.000. Adapun yang bertindak sebagai khatib yaitu Al-Ustaz Jurdin SSI MSI sekaligus imam dan muadzin yang akan dikumandangkan oleh saudara Riki. Demikianlah susunan acara pada siang hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz, waktu dan tempat kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fattahil alim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul hakim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhur raufur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil karim al-munzali alaihi wa innaka la'ala khuluqin azim wa ala alihi wa ashabihi alladhina ataw rabbahum biqalbin salim. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha rabbal alamin wa'budullaha mukhlishina lahuddin wa'budullaha hatta ya'tiyakumul yaqin. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayahnya, taufiknya kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berada di tempat yang mulia ini. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai khatib saya berpesan kepada diri pribadi dan kepada kita sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala
dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kebahagiaan kita, kesuksesan kita, kemuliaan kita di dunia dan di akhirat ini Allah Subhanahu wa taala letakkan dalam agama yang sempurna, yaitu agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun orangnya kalau dia mengamalkan agama, maka dia akan bahagia. Orang kota amalkan agama, dia akan bahagia. Orang desa amalkan agama, dia akan bahagia. Orang miskin amalkan agama, dia akan bahagia. Orang kaya juga amalkan agama, dia akan bahagia. Jadi intinya itu Subhanahu wa taala, apapun keadaan kita, apapun pekerjaan kita, apapun kondisi kita tetap meletakkan seluruh aktivitas kita sesuai dengan agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Karena maksud tujuan kita dihantarkan di atas permukaan dunia ini Subhanahu wa taala bukan untuk meraih daripada kesuksesan di dunia ini, tetapi yang menjadi tujuan kita diciptakannya kita di dunia ini adalah bagaimana kita ini mau menghambakan diri kita kepada Allah. Dalam Quran surat Al-Zariyat itu disampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali mereka itu beribadah kepada aku. Jadi kita sebagai hamba itu Subhanahu wa taala ya harus kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita sebagai hamba, tapi kita ini mengingkari apa yang diperintahkan Allah. Kita diperintahkan untuk sholat di awal waktu, tapi kita mengundur-undurkan sholat kita. Bahkan kadang-kadang kita tinggalkan sholat karena kesibukan kita, kesibukan pekerjaan kita, urusan kebun kita, sawah kita, ladang kita, urusan bisnis kita, kantor kita. Kadang-kadang kita tidak sadar, kita tidak mau melaksanakan daripada perintah itu. Tidak mau melaksanakan perintah sholat yang merupakan ibadah yang paling utama. Dalam riwayat tadi sampaikan, as-sholatu khairu mawdu'. Sholat itu adalah sebaik-baik perintah Allah. Sehingga sholat itu suatu perkara yang penting setelah iman. Jadi setelah orang beriman itu yang pertama dikerjakan adalah sholat. Ibadah yang paling penting. Sehingga dalam satu riwayat hadis sampaikan bahwa nanti di akhirat itu perkara yang paling penting yang pertama kali diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala sholat. Sholat yang pertama dihitung. Kalau sholatnya baik, sempurna, maka nanti amalan-amalan yang lain pun akan diperhitungkan oleh Allah. Tapi kalau sholatnya ini tidak benar, jelas amalan-amalan yang lain juga akan tertolak. Yang menjadi permasalahan sekarang adalah Subhanahu wa taala, bagaimana kalau sholat pun tidak dikerjakan? Ini Subhanahu wa taala. Padahal maksud kita dilahirkan juga beribadah, menghambakan diri kita kepada Allah. Ibadah yang paling utama saja tidak dikerjakan, berbagi kepada ibadah yang lain. Pada Subhanahu wa taala nanti di akhirat itu, ya, kalau kita sudah di akhirat, yang bermanfaat itu Subhanahu wa taala adalah ibadah kita, amal-amal soleh kita, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang kita kerjakan di dunia ini, itulah nanti yang akan menjadi bekal kita di akhirat. Belum lagi amal-amal yang lain yang harus kita kerjakan, ya. Zikir kita, puasa kita, membaca Al-Quran. Sebagai hamba itu Subhanahu wa taala kita mempersiapkan itu, mempersiapkan diri dengan bekal yang akan membawa kebahagiaan dan kemuliaan kita di akhirat.
Dan bekal itu subhanahu wa ta'ala jalannya sudah ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya. Apa-apa saja yang perlu kita siapkan untuk menghadapi akhirat itu. Sudah ada jalannya, sudah ada contohnya dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Rasulullah sebagai contoh tauladan. Barusan beberapa waktu yang lalu kita memperingati daripada hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengadakan Maulid Nabi. Ya, sebagai tanda kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah cukup hanya kita memperingati itu kemudian yang lainnya kita tidak kerjakan? Padahal subhanahu wa ta'ala tanda kecintaan kita kepada Nabi itu subhanahu wa ta'ala, bagaimana seluruh kehidupan kita 1x24 jam itu adalah mengikuti kehidupan sunnah Nabi. Dalam riwayat hadis sampaikan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia mencintaiku, kata Nabi. Dan yang barang siapa mencintaiku maka dia akan bersamaku dalam surga. Kecintaan kepada Nabi subhanahu wa ta'ala adalah menghidupkan sunnah. Dan dalam kehidupan kita ini sudah diajarkan oleh Nabi apa-apa saja yang kita lakukan sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Termasuk ibadah kita tadi, ibadah kita. Karena ibadah subhanahu wa ta'ala tidak akan ada nilainya di sisi Allah kalau kita tidak kerjakan sesuai dengan sunnah Nabi. Sehingga ulama sampaikan ada 2 syarat yang menyebabkan amalan kita diterima oleh Allah. Yang pertama itu adalah kita lakukan keikhlasan semata-mata karena Allah. Yang kedua ada contohnya, ada contoh dari Nabi. Sehingga 2 perkara subhanahu wa ta'ala, kalau salah satunya tidak ada, ini menyebabkan amalan kita tidak akan diterima. Tidak akan terima. Sehingga pentingnya subhanahu wa ta'ala kehidupan kita ini beramal semata-mata dalam ibadah kita, ya, kita contoh Nabi. Dalam muamalah kita contoh Nabi. Dalam muasyarah kita, dalam akhlak kita. Akhlaknya Nabi subhanahu wa ta'ala akhlak azimah, akhlak yang azim. Bagaimana kita bayangkan Nabi itu dicaci maki, ya, dihinakan, ya, dilempari dengan batu, tapi Nabi subhanahu wa ta'ala tidak pernah membalas dengan kekerasan. Paling Nabi itu kalau dikerasi dia hanya berdoa kepada Allah. Doakan apa? Doakan hidayah. Ketika Nabi SAW berangkat ke Taif untuk mendakwakan agama di sana, maka seluruh penduduk Taif pada saat itu, mulai dari pemimpin-pemimpin Taif sampai dengan masyarakatnya, anak-anak mudanya, semuanya mengusir Rasulullah SAW, menyakiti Rasulullah, dilempari batu. Sampai subhanahu wa ta'ala keadaan demikian, maka turun malaikat penjaga gunung minta izin kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya malaikat penjaga gunung, kalau engkau perintahkan maka saya akan benturkan 2 gunung itu sehingga seluruh penduduk Taif itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa kata Nabi? Nabi itu tidak seperti itu. Sifatnya Nabi itu walaupun sudah disakiti, ya, walaupun beliau itu sudah dicaci maki, Nabi SAW menyampaikan, saya tidak mengharapkan seperti itu. Tapi saya mengharapkan mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan nanti anak cucu mereka itu ada yang masuk Islam bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu akhlak yang mulia seperti itu. Akhlak yang mulia. Dicaci maki, dihinakan, tetap dia doakan kebaikan. Bukan dibalas dengan caci maki. Sudahkah akhlak itu ada pada diri kita?
Yang mana kita ini sebagai umatnya Rasulullah mengaku cinta kepada Nabi tapi tidak menghidupkan sunnah Nabi. Sunnah Nabi Subhanahu wa taala, ulama menyampaikan bahwa sunnah Nabi itu ada dikatakan dengan surah, gambaran jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai daripada ujung rambutnya sampai dengan ujung kaki bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu teman contoh. Sirah Nabi, perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ibadahnya Rasulullah? Bagaimana muamalahnya Rasulullah? Bagaimana dengan masyarakat Rasulullah? Semuanya. Yang paling penting lagi Subhanahu wa taala adalah sarirah. Apa itu sarirah? Yaitu fikir dan kerisauan Nabi. Fikir dan kerisauan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kita yang kita cintai, memiliki kerisauan bagaimana supaya seluruh umat ini bisa selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Memikirkan bagaimana supaya semua manusia itu bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fikirnya Nabi seperti itu. Bagaimana supaya seluruh manusia ini bisa terhindar dari azab Allah dan semuanya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hingga suatu ketika pada zaman Nabi pernah lewat mayatnya Yahudi lagi dipikul, mau dibawa kubur. Di seorang Yahudi mau dibawa ke kubur. Maka Nabi SAW melihat keadaan itu menangis. Rasulullah menangis. Maka seorang sahabat bertanya pada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, mengapa engkau menangis? Itu mayat yang lewat itu bukan orang Islam itu yang lewat mayatnya Yahudi. Kenapa ditangisi? Rasulullah SAW menjawab, saya menangis itu karena dia mati tanpa membawa kalimat la ilaha illallah. Berarti dia ini, tandanya dia akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Begitu risaunya Nabi kepada umat ini. Ini merupakan sunnah yang paling tinggi ini, memikirkan umat. Bagaimana supaya saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita risaukan mereka supaya sama-sama kita mengamalkan agama ini, sehingga supaya kita terhindar daripada azab Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke dalam surganya Allah. Jangan sampai kita melihat anak-anak kita tidak amalkan agama, kita biasa-biasa saja. Kita lihat anak perempuan kita tidak tutup auratnya, kita biasa-biasa saja. Kita lihat tetangga kita sudah azan berkumandang, tidak ada sedikit pun kerisauan di wajah kita. Padahal mereka saudara-saudara kita. Nabi berpikir seperti itu. Oleh Subhanahu wa taala, kita sebagai umat Nabi ini merupakan umat yang mulia. Kemuliaan kita Allah Subhanahu wa taala telah firmankan dalam Al-Qur'an, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum khaira ummah, kalian adalah khairu ummah, umat yang terbaik. Kenapa kita dikatakan sebagai umat yang terbaik? Lanjutan ayat itu, karena kita memiliki tugas yang mulia, yaitu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Sebagai khairu ummah, umat yang terbaik. Maka bagaimana perkara Subhanahu wa taala, mumpung kita ini masih diberikan hidup umur oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, maka marilah kita gunakan waktu-waktu kita ini untuk senantiasa meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita mencontoh, menghidupkan sunnah
Rasulullah SAW dalam kehidupan kita, dan juga kita ini bagaimana ada kerisauan kepada umat, mengajak kepada umat ini supaya mereka kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak anak-anak kita, keluarga dekat kita, bagaimana supaya kita sama-sama mengamalkan agama ini. Sehingga dengan begitu nanti kita akan bersama-sama menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allaha ya'murukum bis salati wassalamu ala rasulihil karim. Wa qala ta'ala min qail inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdil hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu 'anna wa ighfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wa munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimi shalah.